Hai semuanya, oke kita sebelumnya sudah berhasil membuat fungsi untuk tambah data, kemudian kita juga bikin link atau ya menghubungkan antar halaman ke halaman lainnya. Misalnya di sini tadi kita masuk ke halaman siswa, maka kita tampilkan ini, kemudian kita buat juga tambah data seperti ini. Nah berikutnya kita udah punya nih link atau ya untuk edit ya, jadi kita bisa gunakan ini untuk mengedit data yang ada di sini. Nah, bagaimana caranya ya? Seperti biasa ya, atau seperti sebelum-sebelumnya kita masuk ke text editor. Kemudian di bagian edit ini nanti kita akan edit untuk linknya. Pertama, seperti biasa kita harus bikin sebuah routing terlebih dahulu. Oke, di sini mungkin akan agak berbeda karena di sini harus ada parameter ya, di mana nanti data ini itu kita edit sesuai ID-nya atau sesuai ID data dari student atau siswanya ya. Nah, oke, untuk nama kita akan sama seperti ini. Kita akan gunakan edit, kemudian di sini kita juga akan gunakan edit untuk metodenya. Terus di sini itu kita harus tambahkan sebuah parameter seperti ini ya di URL-nya. Oke, ID students, ID edit seperti ini. Oke, kita masuk ke student controller. Jadi ini adalah sebuah parameter di dalam routing atau URL ya nantinya. Oke, student controller kita belum punya fungsi edit, jadi kita tambahkan di bawahnya. Oke, seperti ini kita gunakan edit, lalu di sini ID atau kita terima parameter ID yang kita kirim di routingnya ya. Nah, kemudian kalau kita DD di sini, oke, kita gunakan ID seperti ini. Sudah, kita bisa coba refresh di sini. Oke, students saya buat /1/edit seperti ini. Nah, di sini ada ID-nya 1 ya, seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana caranya kita membuat halaman editnya? Ya, seperti biasa kita juga akan buat seperti ini. Oke, kita return view students. Oke, kita belum punya. Kita buat edit seperti ini. Nah, edit ini nanti ada data yang harus kita tampilkan dulu ya. Maksudnya untuk mengkonfirmasi bahwa data ini yang akan kita update seperti itu. Oke, baik, kita bisa buat filenya di sini. New file, edit.blade.php seperti ini. Di dalam folder student ya, jangan lupa. Oke, ini akan saya copy dari create karena ya datanya sebenarnya sama kan. Oke, kita coba refresh dan di sini saya akan coba ambil data dengan ID 1/edit. Oke, seperti ini. Jadi tampilannya sudah ada ya. Oke, di sini mungkin bagian sini kita coba tulis dengan edit data gitu ya. Oke, kita belum kasih nih untuk kemarin title dan pre-title. Oke, kita copy. Ini contoh aja, kita copy. Untuk create mungkin kita tambahkan di sini. Oke, data siswa titelnya. Misal tambah data. Lalu untuk edit juga kita copy ini untuk edit. Oke, edit data siswa. Kita refresh. Nah, di sini ada edit data siswa, kemudian di sini data siswa seperti itu ya. Oke, kemudian apa yang perlu kita tampilkan ya? Ini adalah data-data sebelumnya. Misalnya ID 1 itu Amirul ya, berarti nanti ya harusnya di sini kita tampilin Amirul terlebih dahulu gitu. Oke, caranya untuk mengambil data dengan ID yang sudah kita punya. Jadi ini adalah data ID yang sudah kita punya dari routing atau URL-nya tadi. Oke. Di sini kita bisa gunakan student sama dengan student seperti biasa dengan modelnya. Nah, di model itu ada metode atau fungsi bernama find. Nah, ini otomatis sesuai ID ya. Dia akan mencari sesuai ID-nya, find by ID. Kemudian kita bisa passing ke sini atau kita kirim ke view ya untuk datanya. Jadi di sini kita buat student tanpa tanda S atau tanpa huruf S karena student ini satu aja ya, satu student atau satu siswa aja yang kita cari berdasarkan ID-nya. Kemudian kita passing di sini student, kita simpan, kemudian
kita masuk ke student edit ini. Oke, student edit. Oke, kita biarin dulu. Actionnya harusnya nggak ke store, karena kalau store nanti dia akan nambah data, bukan edit ya. Value-nya kita value sama dengan student name. Oke, kita coba refresh. Oke, kita sudah punya ini, student name ini ya. Ya, kita pastikan student name ini atau datanya itu sesuai ya. Di sini kita gunakan address. Lalu di nomor telepon ini kita gunakan phone number, oke. Kemudian di kelas ini kita coba. Di kelas, oke, kita gunakan kelas seperti ini. Kita coba refresh. Nah, kita punya data yang seperti ini. Nah, bagaimana kita untuk menghubungkan link edit ini ke halaman tadi? Ya, seperti biasa ya. Kita sudah belajar tadi untuk link dari siswa ini, tambah data ini, itu kurang lebih sama. Cuman di sini kita butuh sebuah parameter nantinya ya. Kita masuk ke indeks ini, kita cari edit dan kita ubah di sini. Oke. Kalau kita coba seperti ini, kita panggil route edit students ini atau students edit ini, kita coba refresh, maka nanti ada error. Nah, missing parameter ID. Jadi parameter ID ini harus ada nilainya gitu loh ya. Jadi ID ini dapat dari mana? Jadi kan di sini kita lakukan perulangan tuh ya. Jadi di sini ada ID-nya. Misalnya Amirul itu punya ID berapa? Nanti kita passing ke sini. Nah, bagaimana cara passing ID-nya? Itu kita tambahkan koma setelah nama dari routingnya. Ini nama routing ya. Kemudian di sini kita kirim ID-nya. Kita gunakan student ID. Nah, ini adalah cara mendapatkan ID ya, karena di sini kita melakukan perulangan data dari student tadi. Nah, kita ambil ID untuk yang kita kirim ya, karena di sini kita sudah ambil nama dan lain-lain. Karena yang dibutuhkan oleh routing ini adalah sebuah ID, maka yang kita kirim student ID seperti ini. Kita coba refresh. Oke, sudah muncul ya. Kita klik edit. Oke, muncul Amirul. Kalau saya coba yang lain, misalnya Fahmi di sini. Oke, muncul Fahmi dan seterusnya. Sekarang kita buat fungsi untuk menyimpan hasil perubahannya ya. Jadi kita perlu satu routing baru lagi. Dan kita masuk ke web.php lagi. Ini kita copy aja ke bawah. Lalu di sini ada metode namanya update. Dan kita namain update juga untuk routingnya. Oke, untuk update itu bukan get, bukan post, tapi ada put ya. Ini adalah standar saja. Jadi untuk edit data itu kita gunakan put. Ini boleh kita gunakan /edit, boleh enggak ya. Jadi biasanya seperti ini. Oke, slash seperti ini, tapi pakai put gitu ya. Oke, kemudian karena kita butuh metode update di controller, kita buat lagi di controllernya ya. Oke, jadi di sini kita buat sebuah metode. Namanya update ya, bukan metode juga. Kita butuh request karena nanti kita ambil datanya dari form lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya pada store ini. Nah, kemudian perlu kita cari ID-nya, kita terima ID-nya ya. Karena di sini kita juga butuh ID untuk mengedit. Jadi kita memastikan bahwa ID yang kita update atau data yang kita update itu sesuai ID yang emang kita update gitu. Lalu bagaimana caranya untuk menyimpan perubahannya? Nah, kurang lebih akan sama seperti ini. Jadi mungkin biar mempersingkat waktu akan saya copy aja. Oke, saya copy dan di sini saya Ctrl V atau paste. Nah, cuman di sini ada perbedaan. Jadi kita untuk studentnya nggak pakai new student seperti ini, tapi kita gunakan hal yang sama. Jadi kita cari datanya student find ID seperti ini, dan ini akan sesuai data dari ID-nya tadi ya, yang sudah kita lakukan di sini. Nah, kemudian student ini karena sudah sesuai ID-nya, maka student yang ID-nya misalnya 1 di sini akan kita update di sininya ya. Kemudian kita save dan kita redirect lagi ke halaman index. Oke, mari kita coba. Sebelumnya kita harus mengupdate dulu di bagian edit ini. Karena di form ini kita harus pakai update. Dan jangan lupa kita juga perlu passing parameternya student ID supaya tahu bahwa ini yang diupdate adalah student ID. Oke, kita coba edit sekarang.
Nah, sekarang misalnya di sini 088888 seperti ini. Malang Bendo saya ganti Buduran misal. Amirul XX seperti ini ya. Kita simpan. The post method is not supported for this route. Oke, kita lihat route-nya adalah student/1. Karena yang terdaftar di sini adalah put, maka post itu nggak berlaku ya. Karena di sini post hanya berlaku untuk /student. Sedangkan yang kita akses tadi student/1 atau /id-nya. Seperti itu ya. Kenapa bisa begitu? Karena HTML itu sebenarnya nggak support untuk yang namanya method put ya. Adanya post sama get. Nah, di Laravel untuk menangani hal itu ada namanya method spoofing ya. Jadi di sini kita gunakan method, kita tambahkan put seperti ini. Oke. Balik ke sini, kita coba refresh lagi dan di sini saya tambahkan ambil lisan misalnya. Oke, Candi. Kemudian untuk nomor teleponnya 08888. Oke, TJA 11 misal. Saya simpan di sini. Oke, di sini datanya sudah berhasil diupdate. Alamatnya Candi, teleponnya ini, kelasnya jadi TJA 11. Kita coba dengan data testing ini ya, biar benar gitu ya. Oke, misalnya Jono, kemudian di sini Buduran, kemudian nomor teleponnya 089 dan seterusnya, kelasnya TJA 13. Kita simpan. Dan di sini datanya sudah terupdate ya. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat fungsi edit data dengan cara yang cukup mudah ya. Hitungannya kita cuma copy paste yang sudah ada yang tadi dari tampilan yang kita copy paste, kemudian untuk fungsi update-nya kita juga copy paste karena di sini mirip-mirip, hanya beda pada cara mendapatkan datanya atau objeknya ya. Kalau objeknya ini adalah baru, sedangkan ini kita objeknya atau datanya kita cari dari database yang sudah ada atau model yang sudah ada, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di bagian berikutnya.